Ketemu lagi di channel Benmore Consulting. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kami, yaitu tentang training tapi tidak dibayar. Nah, seperti apa pertanyaannya atau mungkin bagaimana penjelasannya, kita akan lihat pada tayangan berikut ini. Nah, sebelum mulai, disclaimer dulu bahwa ini video atau kontennya hanya untuk tujuan edukasi saja dan bukan merupakan nasihat hukum. Dan juga bisa jadi isi atau konten video ini sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang. Ya, oke, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber kami. Pak, mau nanya, saya masih dalam training 2 bulan. Gaji pertama saya dikasih 1.250, sedang gaji kedua 2,5. Tapi sudah seminggu tidak dibayar. Gimana ya Pak cara laporannya? Nah, tentu kembali lagi ya, kalau hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini cukup atau sering kami dapatkan. Namun sayang sekali banyak sekali penanya yang tidak menjelaskan dengan cukup lengkap kronologi maupun hal-hal yang lain. Kenapa kami butuhkan hal itu? Karena untuk menjawab itu tentu kita butuh data selengkap mungkin. Tetapi karena ini mungkin sifatnya hanya sepintas, ya kita akan coba jawab dengan pengalaman atau mungkin hal yang pernah kita alami ya. Nah, pertama kita harus cek dulu status Anda apa. Apakah status Anda itu PKWT atau PKWTT? Harus jelas dulu. Kalau status Anda PKWT, maka Anda harusnya bisa cek pada perjanjian kerja Anda. Kan Anda masuk kerja, kalau statusnya PKWT atau kontrak, Anda pasti mendapatkan perjanjian kerja tertulis yang harus ditandatangani. Nah, di situ tolong dicek terkait dengan training dan gaji. Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Apakah di situ diatur sedemikian rupa? Ya, kalau itu sudah diatur dan ternyata ada dugaan pelanggaran atau ternyata dari pihak pemberi kerjanya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan pada kontrak, maka cara menuntutnya sebenarnya yang kami lebih sarankan adalah untuk berdialog. Lakukan dialog dulu atau tanya kepada HRD atau kepada bagian SDM-nya kenapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kontrak yang sudah ditetapkan. Anda bawa juga kontraknya atau salinannya untuk menunjukkan pasal atau mungkin bagian mana yang dilanggar oleh perusahaan. Nah, dengan hal ini diharapkan muncul dialog. Apakah memang karena ada masalah administrasi sehingga terlambat membayar atau mungkin ada hal yang lain yang mungkin sebenarnya perusahaan ingin membayar tapi ada kendala sehingga dibutuhkan dialog atau komunikasi sehingga bisa meminimalisir miskomunikasi. Nah, jangan sampai Anda mengambil kesimpulan langsung tuntut atau langsung gugat seperti itu. Nah, itu saya harapkan biasanya kita sarankan untuk tidak dilakukan. Nah, tapi ketika Anda sudah melakukan dialog, sudah baik-baik bertanya, kemudian Anda juga sudah tunjukkan terkait dengan pasal atau ayat yang kemungkinan dilanggar, tetapi pihak pemberi kerja masih tidak ada tanggapan atau terkesan cuek dan sebagainya, maka Anda bisa melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah, cuman perlu diingat posisi Anda adalah posisi yang lemah. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena pada prakteknya, meskipun dalam hukum perdata antara pemberi kerja dan pekerja itu adalah sama secara teori, tetapi pada prakteknya pekerja adalah selalu berada dalam pihak yang lemah. Kenapa? Karena pasti kalah kekuatan modal, kalah kekuatan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi harapannya dialog dulu. Nah, dialog dulu pun lakukan dengan santun. Ya. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.